Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya muliakan para habaib, wabil khusus Habib Ali Kuitang, Habib Hussein, dan para habaib yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi ta'zim saya kepada para beliau, para alimin ulama, wabil khusus Sahibul Hajah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, sahabat saya Kiai Haji Munahar Mukhtar, dan seluruh para kiai, para asatidz, asatidzat yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi ta'zim saya. Saya mau tanya, di sini ada Forza nggak? Maksud saya ada fans Roma nggak? Ada fans Soneta nggak? Itu namanya Forza. Kalau saya bilang Forza, Anda mau bilang keren? Forza keren! Alhamdulillah. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Allahumma shalli ala Muhammad. Maulid Nabi diawali ketika perang salib dulu, di mana tentara Kristen Inggris dan Perancis saat itu di bawah pimpinan, barangkali dijagain daripada ribut nih mas. Nanti jangan duduk aja jadi nggak pada ribut tuh keluar. Nanti duduk aja, nanti cucu. Tentara salib Nasrani dipimpin oleh Richard the Lionheart saat itu, dan tentara Islam kepimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Pada tahap pertama, umat Islam dikalahkan oleh tentara salib. Pada saat kalah itu, tentara salib berhasil menguasai Yerusalem, Palestina, dan merubah Masjidil Aqsa menjadi gereja. Kemudian dengan kekalahan ini, Salahuddin Ayyubi dengan para sahabat menginisiasi untuk membangkitkan semangat umat Islam yang saat itu semakin melemah dengan mengadakan Maulid Nabi. Dengan Maulid Nabi diceritakan bagaimana suka duka perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan agama Islam. Maka terbangunlah semangat Islam, umat Islam saat itu kembali dan berperang lagi melawan tentara salib. Akhirnya dimenangkan oleh umat Islam, sehingga
Masjidil Aqsa yang dikuasai oleh tentara salib bisa dikuasai oleh umat Islam sampai saat ini. Itulah sejarah pertama diadakan Maulid Nabi secara seremonial seperti ini. Nah, lalu Salahuddin Ayyubi saat itu menjadi khadim dari Al-Muharramain. Jadi saat itu beliau mengadakan sayembara pembacaan Maulid. Dimenangkanlah oleh Syekh Ja'far dari Barzanji, Al-Barzanji. Sejak saat itu Maulid Nabi didengungkan di hampir seluruh negara Islam dengan membacakan yaitu riwayat oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji sampai saat ini. Tiba-tiba di Indonesia sejak terjadinya reformasi tahun 1998, tiba-tiba ada kelompok umat Islam saudara kita sendiri yang membid'ahkan Maulid Nabi. Bahkan tidak hanya membid'ahkan, mereka mengkafirkan umat Islam yang menyelenggarakan Maulid, bahkan memusyrikan orang yang menyelenggarakan Maulid, dan mereka memvonis umat Islam yang tukang Maulid adalah menjadi ahli neraka. Mereka berpegang pada satu hadis Nabi yang berbunyi begini: kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang namanya hal-hal yang baru itu sesat, kesesatan adalah di neraka. Padahal hadis ini berbunyi seperti ini. Kata Nabi SAW, inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanal hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna asdaqal hadith kitabullah, sesungguhnya sebenar-benarnya penjelasan kitabullah Al-Quranul Karim. Wa ahsanal hadi Muhammadin, sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Nabi, yaitu al-hadith. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perbuatan merubah-rubahnya. Merubah-rubah Quran dan hadith, inilah dimaksud dengan bid'ah, dalalah, hal baru yang sesat. Kemudian setiap kesesatan masuk neraka. Wajar kalau memang yang dimaksud bid'ah itu adalah merubah-rubah syariat, merubah-rubah hadis. Ini pasti bid'ah, pasti dalalah, pasti masuk neraka. Sekarang masalahnya, apakah itu tahlilan? Apakah itu yasinan tiap malam Jumat? Apakah itu maulidan? Ini bukan ibadah, ini muamalah. Paham? Ini bukan syariat. Maulid itu bukan syariat, ibadah dan muamalah. Dalam hal muamalah, Nabi SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa melakukan hal-hal yang positif, budaya-budaya yang positif, tradisi-tradisi yang baik, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Saya mau tanya, maulid baik apa tidak? Baik. Baik apa tidak? Baik. Lalu mereka juga mengatakan orang-orang maulid itu musyrik. Mereka mengambil satu hadis yang berbunyi begini. Kala Nabi SAW, wala tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu memuliakan aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuliakan Isa putra Maryam. Jadi orang maulid disamakan dengan orang Natalan. Kalau bikin maulid sama dengan Natalan. Mereka memuliakan Muhammad seperti orang-orang Kristen memuliakan Isa. Hei, saya mau tanya, Natal merayakan kelahiran siapa?
Lahiran siapa? Lahiran Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Natal merayakan kelahiran Tuhan. Kalau Maulid merayakan kelahiran Nabi. Sama apa tidak? Sama apa tidak? Di dalam Natalan mereka memohon kepada Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Di dalam Maulid saya mau tanya, kita menuhankan Muhammad, apakah beliau adalah Nabi bagi kita? Nabi. Tuhan apa Nabi? Nabi. Sama apa tidak? Di dalam Maulid ada doa-doa yang kita sampaikan. Kita minta sama Allah, apa kita minta sama Nabi? Allah. Minta sama Allah, apa minta sama Nabi? Allah. Mereka meminta sama Yesus Kristus. Sama apa tidak? Inilah yang namanya pemutarbalikan hadis. Ya. Wala tutruni kama turutin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu muliakan aku sebagaimana umat Kristen memuliakan Isa putra Maryam. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Oke. Kenapa? Nyanyi. Bukan aja dangdut, tahu nggak? Mahal lagi. Dari nyanyi belakangan. Haram Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa sih kita maulid ini? Pertama, dalam rangka meningkatkan pengenalan kita kepada Nabi. Dengan kenal, kita akan kagum sama beliau. Tidak ada seorang manusia di dunia ini, kafirkah dia, Islamkah dia, kalau mendengar bagaimana sejarah Nabi, tidak ada yang tidak meneteskan air mata. Saking hebatnya, dahsyatnya akhlak Nabi kepada Allah, manusia, dan kepada alam semesta. Bagaimana gigihnya Rasulullah memperjuangkan Islam. Tidak ada manusia yang bisa menahan air matanya. Kalau kita betul-betul mengetahui sejarah Nabi. Ini gunanya dalam rangka meningkatkan pengenalan kita. Kalau sudah kenal, kita akan kagum sama beliau. Kalau sudah kagum, kita insya Allah akan mentaati beliau. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu, wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintah oleh Nabi, laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Wa qala ta'ala aidan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan ya Muhammad kepada manusia, kalau kamu cinta kepada Allah, maka taatlah kepadaku. Kalau kamu taat kepada Nabi, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Mau dicintai Allah? Mau diampuni dosa kita oleh Allah? Apa kata Allah? Taat kepada Nabi. Karena ketaatan kita kepada Nabi sama halnya, hakikatnya adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gunanya maulid. Dan Nabi SAW bersabda, "Tuba liman ra'ani fa'amana bi, thumma tuba liman lam yarani fa'amana bi." Beruntung orang yang ketemu aku, beruntung orang yang melihat aku, dia beriman kepadaku. Tapi lebih beruntung orang yang tidak melihat aku, orang yang tidak bertemu dengan aku, tapi dia beriman kepadaku. Anda pernah ketemu Nabi? Anda beriman kepada Nabi? 3 kali beruntung daripada orang-orang yang bertemu Nabi. Saat Nabi bicara seperti ini, Nabi berkata di depan para sahabat, "Aku rindu sama saudara-saudaraku.
Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami sahabatmu. Apakah kami bukan saudaramu?" "Kamu sahabatku. Saudaraku adalah itu tadi. Malam ra'ani, malam yarani, fa'aman nabi. Orang yang gak ketemu aku, tapi dia beriman kepadaku. Orang gak pernah lihat aku, tapi dia beriman kepadaku, taat kepadaku."